hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan dan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Datang membawa damai. Dunia yang adalah milik Allah menolak dan meninggalkannya karena mengikuti keinginannya sendiri. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain, bahkan menganggap orang lain sebagai musuh. Kedatangan Tuhan Yesus menjadi harapan bagi semua orang yang merindukan damai. Bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangannya? Di minggu Advent keempat ini, kita diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus Tuhan Juru Selamat. Kemuliaan dan keagungan Tuhan sungguh tiada tara dan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita tinggikan dan puji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian
KPPK nomor 15, Ku pujimu Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Advent keempat ini biarlah berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Mari saat ini kita berikan sukacita kita melalui pujian kita. Mari sama-sama kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari sambil bertepuk tangan kita akan pujian ini bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
Kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan seharusnya membawa damai dalam kehidupan bersama. Tetapi kita gagal karena lebih senang mengikuti kehendak diri daripada membawa damai bagi sesama. Karena itu saat ini mari kita kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan memohon pengampunannya. Sebelum itu mari kita naikkan pujian jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mari kita katakan bahwa hati kita sudah terbuka untuk bisa dihidupi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan jiwaku terbuka Benar ya Tuhan, biarlah Kau menyelidiki setiap hati kami. Begitu banyak yang kami sembunyikan terhadap-Mu ya Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Orang lain tidak tahu, namun Engkau tahu ya Tuhan. Biarlah Engkau mau mengampuni setiap hati kami, melayakan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mau melepaskan kami dari segala dosa, keterikatan kami terhadap dosa-dosa. Dan biarlah kami mau bertumbuh dan kami mau mengampuni orang lain sebagaimana Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami mau belajar bahwa lewat pengampunan-Mu hidup kami boleh berubah dan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa permohonan kami. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dalam hukum dosa dan hukum maut. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan besar anugerah. Sebagai mana ku ada
diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Yani Warongan. Mari sebelum itu kita siapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita mengangkat pujian Yesus dalam kebenaran. kami hidup bagimu. Kami boleh memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan menolong kami. Inilah kerinduan kami. Dan untuk kami boleh melakukan itu, kami membutuhkan firman Tuhan. Yang kami tahu, firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya, agar boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, baik yang ada di sini maupun secara live yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari demi hari kemurahan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita hingga hari ini. Tak terasa saya hitung-hitung kalau ini tanggal 20, kita memulai tanggal 19 April, sudah 8 bulan kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu semua hanya karena kemurahan Allah semata, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhanlah yang berkenan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, selaku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita memasuki masa memperingati Natal kelahiran Yesus Kristus. Advent
adalah berarti kedatangan Allah. Ini dari bahasa Latin Adventus. Sebenarnya istilah ini dipakai dalam kekaisaran Romawi untuk menyambut kedatangan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Tetapi kemudian dipakai oleh pengikut-pengikut Kristus untuk menyatakan bagi mereka bukan kaisar, bukan dewa, bukan hal yang lain, tapi Kristus yang adalah Raja dan Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan masa Advent adalah masa persiapan sebelum Natal, yakni masa persiapan untuk menghayati kedatangan Kristus sesuai dengan penantian Mesias pada umat Israel di masa perjanjian lama, tapi juga berhubungan dengan kedatangan Kristus kembali. Dan saat ini kita sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, sebagai kita masuk di masa-masa Minggu Advent, sekaligus kita mempersiapkan Natal, yaitu kisah kelahiran Kristus. Dan pusat perhatian dalam masa Advent yaitu perayaan kelahiran Kristus, dan terlebih penantian akan kedatangan Kristus kembali. Sebenarnya setiap hari kita ada dalam penantian untuk kedatangan Kristus kembali. Bukan cuma berakhir di minggu ini, di minggu Advent yang keempat, tapi setiap waktu, setiap hari kita menanti kedatangan Kristus kembali. Nah, di pagi hari ini kita akan merenungkan dengan tema menantikan Tuhan. Untuk itu mari kita buka dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan bagi kita. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau nak membahas kita bisa lihat di slide, tapi agak kecil mungkin. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian teks yang mendasari khotbah kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita ketika Kapten Columbus berlayar untuk membuktikan bumi ini bulat. Pernah terjadi dalam pelayaran itu, beberapa anak buahnya tertinggal di sebuah pulau terpencil. Dan hari demi hari, Kapten Columbus bulan demi bulan mencari anak buahnya dari suatu pulau ke pulau yang lain. Karena memang di situasi pada waktu itu tidak seperti saat ini. Akhirnya Kapten Columbus dapat menemukan anak buahnya di satu pulau. Tapi yang aneh adalah sewaktu Columbus berjumpa dengan anak buahnya setelah berbulan-bulan ia mencari, mereka ada di pulau itu, dan yang aneh mereka sudah mengemasi barang bawaan mereka semua dan tinggal naik ke kapal dan siap untuk berangkat untuk melanjutkan perjalanan bersama-sama. Hal ini membuat heran Kapten Columbus, dan kemudian ia bertanya kepada mereka, "Kenapa bisa? Kalian sudah siap waktu saya menemukan kalian, karena sudah lama kita berpisah." Kemudian salah satu anak buahnya menjawab pertanyaan ini, "Begini Kapten, setiap hari saya dan kawan-kawan selalu menanti kedatangan Kapten, karena percaya bahwa Kapten kelak akan kembali. Dan dalam penantian ini kami tidak hanya berdiam diri, tapi kami selalu berbuat sesuatu untuk mempertahankan kehidupan ini. Dan terlebih kami setiap hari mengemasi setiap barang-barang kami untuk agar supaya dikala Kapten datang, kami tinggal menaiki kapal dan berangkat bersama-sama." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak buah Columbus selalu menantikan kedatangan sang Kapten. Dan apa yang mereka harapkan ternyata datang menjemput mereka. Dan begitu juga seharusnya kita umat Tuhan harus selalu menantikan Tuhan sang Kapten kehidupan kita yang akan datang kembali, sambil terus melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang akan kita lihat bagaimana umat Tuhan menantikan Tuhan dan terus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena dasar pertama kita sudah alami, yaitu kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ini menjadi langkah awal dan kita melangkah dalam hidup ini untuk menanti kedatangan Tuhan kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apakah itu lewat kedatangan Kristus seperti di dalam 1 Korintus, kedatangan di awan-awan dan kita orang percaya menyongsong dia di awan-awan, atau kedatangan Kristus dikala kita kembali kepadanya pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pengertian dari kata menanti. Ini dua dalam bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani, kava dan prosdokeo. Arti menanti yaitu menunggu, mencari, dan berharap. Jadi memang di situ ada unsur menunggu, tapi di situ juga ada unsur mencari, tapi di situ juga ada unsur berharap. Tidak cuma salah satu bagian aja. Apa artinya kalau orang cuma menunggu? Apa arti kalau cuma mencari tanpa pengharapan akan kedatangan sang pemberi kehidupan kembali di dunia ini dalam menjemput kita. Dengan demikian, dikala tema kita menantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menunggu Tuhan akan datang. Kita tahu dikala menunggu manusia, seringkali kita mengalami kekecewaan karena manusia tidak bisa menepati janjinya sempurna. Tetapi Tuhan, dikala kita menanti kedatangan Tuhan, Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan tidak akan memberikan kita kekecewaan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan terlebih dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan kita tahu kedatangan Kristus jauh sebelumnya sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya yang kita rayakan setiap tahun. Itu sudah jauh sebelumnya dijanjikan oleh Tuhan, karena Ia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dikala waktu Tuhan, apa yang dijanjikan mungkin belum kita alami, kita senantiasa harus berharap, karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Sehingga suatu waktu kita akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Luar biasa dalam kehidupan kita, dikala kita menjalaninya, kita mengatakan, Tuhan, ternyata dari segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada saya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini diungkapkan oleh Yosua di akhir-akhir kehidupannya, dikala semuanya Tuhan sudah siapkan, dan sebagai pemimpin yang membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan, dengan begitu banyak hal yang terjadi, dan akhirnya mungkin dalam suatu perenungan dia mengatakan, dikala dia mengevaluasi apa yang sudah terjadi, dari segala sesuatu yang baik, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tuhan sudah penuhi di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, arti dari menantikan Tuhan adalah mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti memiliki kehidupan dan tidak akan berkekurangan. Dikala senantiasa ia berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup di dalam kehidupan ini. Ini pernyataan Amos, bahwa dikala kita senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita akan memiliki kehidupan. Bahkan Mazmur mengatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini sama dengan ungkapan Yosua tadi. Dari segala yang baik, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dan pemazmur mengatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kekurangan berarti berdasarkan standar Tuhan, bukan standar kita. Tapi standar Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kita berkecukupan di dalam kehidupan ini. Kemudian hal yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Ini luar biasa. Tuhan berbuat baik. Kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan menjadi bagian kita. Kita yang menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Penantian ini akan terus menjadi bagian kita, menjadi motivasi kita untuk kita melangkah dalam kehidupan ini, menanti Tuhan akan datang kembali di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu siapa yang kita nantikan. Tapi mari kita lihat berdasarkan teks bagian ini. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamayam di atas kemuliaannya, dan seterusnya dari ayat ini. Nah, bagian ini mau menunjukkan yang kita nantikan adalah anak manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yaitu siapa? Hakim pada akhir zaman. Yang sementara saya dan saudara nantikan adalah Yesus Kristus. Menantikan kedatangan Ia kembali. Dan Ia akan datang sebagai hakim, bukan lagi sebagai juru selamat. Karena kedatangan pertama kali Dia datang sebagai juru selamat, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan kedatangan kembali Dia akan datang sebagai hakim pada akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa teks Alkitab jelas menyebutkan Yesus adalah hakim. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yohanes 5 ayat 27, masih hal yang sama. Yohanes 9 ayat 39, Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
Yesus datang untuk menghakimi manusia, dan dia akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Lukas menulis dalam Kisah 10 ayat 42, dan ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yang kita nantikan adalah hakim yang akan datang pada akhir zaman, yang akan menghakimi kita yang masih hidup di kala Tuhan datang beberapa waktu ke depan. Tapi juga yang akan menghakimi orang yang sudah mati, yang sudah ada semenjak Adam dan Hawa hingga masa ini, dan yang akan datang, yang akan ada. Dia yang akan menghakimi semua orang yang melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mereka jalani di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah hakim pada akhir zaman, yang menunjukkan juga ia adalah Allah. Beberapa alasan mengapa Yesus, selain yang sudah kita ketahui, mengapa Yesus adalah Allah berdasarkan bagian ini. Karena manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini dari semenjak Adam dan Hawa hingga hari ini dan hari ini hingga nanti kedatangan Kristus kembali adalah manusia yang begitu banyak. Nah, untuk menghakimi manusia yang begitu banyak ini, kalau manusia biasa pasti tidak mungkin. Hanya Allah lah yang akan bisa melakukan itu. Sehingga pasti Yesus yang adalah hakim pada akhir zaman, dia adalah Allah. Dan memang kita tahu dia adalah Allah. Kemudian ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menghukum orang-orang yang berdosa, dan juga memberikan upah kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kebenaran. Sehingga dia juga harusnya adalah Allah yang melakukan ini. Seorang hakim yang haruslah seorang yang maha tahu, seorang yang bijaksana, seorang yang adil. Dan itulah adalah Allah sendiri yang akan menghakimi saya dan saudara, manusia dari segala zaman, segala abad yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Seorang penafsir Alkitab, Charles Spurgeon, menulis, karena Kristus akan menjadi hakim, karena semua orang akan menghadap di hadapannya, karena rahasia dari hati adalah dasar penghakiman. Jelaslah bahwa penulis-penulis kudus percaya bahwa Kristus adalah pribadi ilahi, karena hanya kemahatauan yang bisa memenuhi syarat bagi siapapun untuk jabatan yang di sini dianggap sebagai milik Tuhan. Dan hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk melakukan itu. Sehingga di teks-teks Yohanes tadi yang kita bisa lihat, dia adalah hakim yang akan menghakimi umat manusia yang pernah ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menantikan seorang pemimpin besar, atau seorang presiden, atau seorang penguasa seringkali butuh persiapan yang banyak, bahkan mendebarkan. Apalagi saya dan saudara yang menantikan Sang Hakim Agung, Allah penguasa alam semesta ini. Maka kita harus senantiasa berharap, mencari, dan menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan siapa yang diyakini oleh Yesus sebagai hakim yang adil? Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-32a. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 32a. Kalau kita lihat kembali di teks-teks sebelumnya, dalam Matius 25 ayat 1 hingga ayat 13, kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, atau pasal 15 ayat 14 sampai 30, kisah tentang talenta, ini berhubungan dengan gereja. Tetapi kalau kita melihat teks bagian yang kita baca ini, berhubungan dengan dunia ini, umat manusia, bahwa Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya orang Kristen saja atau orang Yahudi saja, tetapi seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Yesus. Jadi tenang-tenang aja. Walaupun kita lihat di sekitar kita ada orang-orang yang tidak percaya, yang begitu kelihatan hidup senang dan sebagainya, tanpa menghiraukan apa yang harusnya sebenarnya dilakukan. Tenang-tenang aja, Yesus yang akan menghakimi kelak apa yang diperbuat oleh manusia. Semua manusia, baik orang yang percaya kepada Kristus maupun tidak, baik orang Kristen maupun bukan, Yesus akan datang sebagai hakim, akan melihat
dan manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seluruh umat manusia yang akan diyakini oleh Yesus hanya dibagi dalam dua kelompok saja berdasarkan teks bagian ini yang kalau kita perhatikan, yaitu orang yang disebut domba atau yang disebut orang benar. Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca, ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum?" Ayat 46b, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan ditempatkan di sebelah kanan sebagai simbol tempat yang terhormat. Dalam Alkitab, sebelah kanan seringkali menjadi simbol tempat yang terhormat, tempat yang kuat, tempat yang diposisikan kepada orang benar. Dan ini menunjuk kepada orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang telah bertobat, dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, dan hidup benar dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Karena kita telah dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayat 1. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap orang ada di bagian ini, orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena tadi yang saya katakan, kita yang berdosa ini yang sebenarnya tidak benar, tapi kemudian lewat pengorbanan Kristus di kayu salib dan diresponi oleh saya dan saudara dengan iman, percaya kepada Dia, mengaku kita orang berdosa, dan kita ditebus, diselamatkan, dan kita menjadi domba-domba yang diletakkan di sebelah kanan. Kemudian bagian yang kedua, orang yang akan dihakimi yaitu orang yang terkutuk, atau di sini dikatakan kambing. Kalau kita baca dalam ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ayat 46b, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ini jelas menunjuk kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang-orang yang hanya KTP-nya Kristen. Tapi jangan berpikir kalau orang ada di satu tempat dan orang di sebelah kiri, oh dia orang yang bukan begitu ya. Nanti sedang ada yang mau ada di posisi kiri, bahwa foto pun sedang ada yang mau di sebelah kiri. Tapi ini mau menunjukkan orang-orang yang tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di sini disimbolkan sebagai kambing. Dan saya harap kita tidak di bagian ini. Semua kita yang hadir tidak di bagian ini. Walaupun mungkin ada yang makan kambing, tapi orang lain tidak di bagian itu di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, tidak ada grup yang ketiga. Orang yang setengah Kristen, orang yang kadang-kadang saja Kristen, orang yang setengah tidak percaya, orang yang setengah-setengah. Tidak ada. Seringkali ada yang mengatakan, biar Jo, kita ada di antara surga dan neraka. Di tengah-tengah di antara itu kan ada rasa dingin sedikit, ada rasa panas sedikit. Tidak ada istilah seperti itu. Hanya ada dua tempat dalam Alkitab yang menulis, hanya ada dua tempat yang akan menjadi tujuan akhir manusia setelah dihakimi, yaitu surga dan neraka. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam siaran-siaran televisi, jarang sekali yang menceritakan tentang surga. Banyak yang menceritakan tentang neraka, kegelapan dan sebagainya. Harusnya ini mengingatkan, itulah tempat yang akan dituju orang-orang yang tidak datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara tidak langsung, televisi, berita-berita mengingatkan manusia bahwa ini harusnya tempat yang akan dituju. Tetapi kita yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita adalah domba-domba dan tempat kita ada dalam surga yang kekal. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 4 atau 5 di situ dikatakan telah diselamatkan.
Walaupun efektifnya nanti dalam kekekalan, tapi kita telah ada dalam keselamatan ini. Kita telah ada dalam kehidupan surga yang kekal yang kita jalani, walaupun kita masih ada di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya mari kita perhatikan ayat 34 sampai 40. Ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat hingga ayat yang ke-40. Dan ini menunjukkan yang tadi juga sudah saya jelaskan, bahwa orang Kristen juga akan dihakimi. Tetapi bukan untuk penghukuman, tapi untuk mendapatkan upah selama ia ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 10, di situ dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tetapi satu hal yang memberikan sukacita bagi saya dan saudara, kita tidak akan dihukum. Orang yang telah dibenarkan lewat pengorbanan Yesus Kristus salib tidak akan mendapatkan penghukuman. Beberapa ayat menulis hal ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Inilah berita pengharapan, berita sukacita bagi saya dan saudara. Tapi ini bukan berarti orang yang sudah percaya kepada Kristus, buat aja dosa, buat aja hal-hal yang membuat supaya Tuhan pasti juga di bagian ini menjamin kita tidak akan dihukum. Harusnya kita senantiasa berbuat apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat dalam ayat 34 sampai 40 ini, hakim itu tidak hanya membicarakan perbuatan baik dari orang-orang benar, dan tidak satu kali pun ia berbicara tentang dosa mereka. Kalau kita lihat, kalau kita baca keseluruhan ini, orang-orang benar tidak disebutkan tentang dosa yang pernah mereka lakukan. Karena memang Tuhan menebus kita, Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Seringkali kita sendiri yang pernah mungkin mengingat, dulu kok kita pernah buat dosa ini, sehingga ini DP akibat yang harus kita lakukan. Padahal sekali penebusan dan karya Kristus menjadi bagian kita, kita ditebus. Mungkin cuma akibat fisik yang kita alami, misalnya yang mabuk-mabuk, ya kan, banyak minuman keras, ya fisik ini di usia-usia yang lebih lanjut, asam urat, stroke dan sebagainya, ya kan. Tapi sebenarnya Allah sudah benar-benar mengampuni dan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita. Bahkan yang salah dikala sesama orang Kristen, yang orang melihat orang benar yang sudah mengaku dosa kepada Tuhan, dan orang yang ingat dia dosa, dia kan dulu pernah begini dan sebagainya. Padahal dia sudah ditebus oleh Tuhan, dia sudah diampuni oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini pernyataan dari Allah sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi di saat orang mengaku dosa kepada Tuhan, jangan lagi orang ingat-ingat. Jangan orang berkecil hati, semua yang terjadi saat ini karena dulu saya pernah melakukan dosa dan Tuhan menghukum saat ini. Padahal bagian firman Tuhan ini mengatakan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita di dalam kehidupan ini. Karena penebusan Kristus, karya Kristus adalah sempurna yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita yang kita akui di hadapannya. Dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya kita lihat dalam ayat 34 sampai 36. Dikatakan bahwa mereka menerima kerajaan itu karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baik
di bagian tadi. Ini mau menekankan bahwa keselamatan bukan berarti menekankan bahwa keselamatan karena berbuat baik. Tapi secara khusus menjelaskan dalam bagian ini bahwa orang diselamatkan karena mereka sesungguhnya terlebih dahulu beriman. Sehingga diawali dengan kata orang benar. Demikian orang benar, mereka yang melakukan ini. Sehingga penekanan kembali lagi bahwa keselamatan bukan karena kita berbuat baik. Karena orang-orang ini sudah orang-orang benar, maka dia melakukan hal-hal yang baik. Orang percaya berbuat baik karena mereka beriman dan percaya pada Yesus. Sehingga percaya beriman pada Yesus dan diselamatkan. Jadi dikala kita dibenarkan, baru kita berbuat hal yang baik. Bukan berarti kita mengejar perbuatan-perbuatan baik untuk saya dan saudara dibenarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini menekankan apa yang harus dibuat dalam menanti kedatangan Kristus kembali, di mana Tuhan menghendaki supaya para pendengarnya sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali terus berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan ini yang harus juga menjadi bagian saya dan saudara, sambil terus menanti. Bukan cuma di minggu-minggu Advent kita menanti dan kita berdiakonia, kita berbuat hal yang baik, takut semua hari Natal dan berbuat dosa dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan kita, dalam penantian ini, kita harus terus berbuat baik karena kita telah memiliki Kristus di dalam kehidupan ini. Dan perbuatan-perbuatan baik kalau kita lihat dalam ayat 35 sampai 36 ini adalah perbuatan baik yang bersifat hal-hal yang sosial. Kalau kita lihat, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku sedang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan seterusnya. Ayat 47 dan 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini memang boleh dikatakan hal-hal yang dilakukan oleh dinas sosial. Tetapi di sini juga Allah menghendaki kita dalam menanti kedatangan Kristus, kita melakukan hal-hal ini. Ini memang pemberian, membuka hati, membuka tempat, dan sebagainya. Dalam Matius 10 ayat 42, Matius 10 ayat 42, di situ ditulis, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini hal yang sama, pemberian yang kita lakukan kepada orang lain, kepada sesama kita, perhatian yang kita berikan, apa yang kita berikan kepada sesama, ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran yang saya dan saudara lakukan dalam menanti kedatangan Kristus kedua kali. Sehingga dalam kehidupan kita, kita pun harusnya jangan lalai melakukan hal ini. Memang penting kita bersikap, dalam karakter kita bersikap baik, berkata-kata yang baik, bertindak yang baik, tapi perlu juga dalam kehidupan ini kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga salah satu misi gereja kita atau visi gereja kita itu berbelas kasih. Walaupun belum sepenuhnya kita bisa melakukan, tapi di tahun depan mari kita melakukan lebih banyak lagi. Peduli kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, memperhatikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita berbuat baik kepada orang lain, terkadang terasa tidak ada gunanya, bahkan kadang-kadang dibalas dengan kejahatan. Hal ini membuat seringkali kita mungkin tidak mau melakukannya lagi. Tetapi mari kita ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pasti akan ada berkat yang menjadi bagian kita dari segala perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam satu teks Amsal pasal 19 ayat 17, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih gampang mungkin kita mengerti, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan,
nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan, nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Sama seperti, bukan orang kasih pinjaman kepada Tuhan. Tuhan juga pasti akan membalasnya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam arti kita terus bertahan dalam iman kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai respon atas karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita renungkan dalam menantikan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan persekutuan gereja kita. Apa yang kita lakukan? Mazmur 41 ayat 1 hingga ayat yang kelima di sini tulis, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Dan apa yang akan dialami? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Ini dikatakan pemazmur juga pernah mengalami dan mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang lemah ini bisa diartikan orang yang miskin, orang yang tidak dipedulikan, orang yang terlantar. Dan dikala kita memperhatikan mereka, di situ kita lihat Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita, meluputkan pada waktu celaka. Kemudian Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawanya, dan disebut berbahagia. Dia tidak akan dipermainkan, dipermalukan oleh musuh. Dan terlebih Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu ia sakit. Di tempat tidurnya Tuhan memulihkan sama sekali dari sakitnya. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dalam menantikan Kristus, kita terus senantiasa berbuat kebaikan. Ada sebuah kisah Martin dari Tours. Ia adalah seorang serdadu Romawi dan seorang Kristen yang taat. Pada suatu hari di musim dingin, ketika ia memasuki sebuah kota, seorang pengemis menghentikannya dan meminta sedekah. Martin tak punya uang, tetapi pengemis ini kelihatan sangat menderita. Tubuhnya gemetar kedinginan. Lalu apa yang Martin lakukan? Martin memberikan apa yang ia punya. Dia tidak punya uang. Satu-satunya yang ia punya yaitu mantel tentara yang ia pakai, yang sudah agak usang. Dan apa yang dilakukan? Ia mencabiknya membagi dua dan memberikan separuhnya kepada si pengemis. Malam harinya si Martin ini bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat tempat seperti sorga. Para malaikat dan Yesus ada di tengah-tengah. Dan Yesus sementara mengenakan mantel tentara Romawi yang separuh itu. Salah seorang malaikat bertanya kepadanya, ini mimpinya Martin, Tuhan, mengapa engkau mengenakan mantel tua yang usang itu? Siapa yang memberikan itu kepadamu? Lalu Yesus menjawab dengan lembut, hambaku Martin, dialah yang memberikan kepadaku. Tindakan yang sederhana, tindakan yang kecil, ternyata itu juga dilakukan untuk Tuhan. Kebaikan yang kelihatan kecil, tapi ternyata itu juga dilakukan oleh bagi Yesus sendiri. Mari di masa-masa penantian di bulan Desember ini merayakan Natal Yesus Kristus, dan nanti di hari-hari ke depan di tahun baru, mari kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menolong orang, memperhatikan orang, membantu orang lain, dan juga terlebih pekerjaan untuk membawa orang kepada Kristus agar orang datang dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bagaimana sesungguhnya kami menantikan Engkau yang akan datang kembali, datang kedua kali. Tuhan, terkadang kami lemah, kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh setia menanti Engkau. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami, menjalin relasi dengan Tuhan terus sebagai anak-Mu Tuhan,
orang-orang yang telah diselamatkan tetap ada dalam itu, dalam karya keselamatan Tuhan. Tapi juga Tuhan di bagian kami masing-masing untuk melihat orang-orang di sekitar kami, untuk peduli dengan orang-orang sekitar kami, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tolong kami pribadi lepas pribadi, keluarga, dan gereja ini Tuhan, untuk melakukannya, dan biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, teguhkan firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saat ini sambil kita memberikan persembahan dan pundi persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Allah itu baik. Ya, saat ini kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Mari dengan iman segala bangsa kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana disampaikan oleh Tuhan Pejemaat, pada minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu dan juga perjamuan kudus di akhir tahun. Untuk itu kita semua, mari kita mau menyiapkan hati kita, diri kita sama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke 26 hingga ayatnya yang ke 29. Berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Untuk itu mari sama-sama kita menyiapkan hati bagi kita akan ambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus pada tanggal 27 Desember. Kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk boleh mengikuti perjamuan dan sambil mengingat bahwa kita akan mengingat kasih dan karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini kami semua, umat-Mu yang mau datang ke hadapan Tuhan. Kami umat-Mu yang sudah Tuhan tebus dengan darah-Mu yang kudus dan mahal itu lewat kematian-Mu di kayu salib. Sehingga kami mau mengingat Tuhan untuk karya dan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengingat Tuhan lewat mengikuti ibadah perjamuan kudus. Tuhan, siapkan setiap hati kami. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menyiapkan diri kami, hati kami terutama Tuhan, untuk bersama-sama mengingat kasih Tuhan, mengingat karya Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu Tuhan yang sungguh besar dan mahal Tuhan bagi kami semua. Lewat minum anggur Tuhan, makan roti perjamuan sebagai tanda akan darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu Tuhan yang tercabik-cabik. Siapkan hati kami Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan mempersiapkan diri untuk melayani perjamuan ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kami semua yang menyiapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan jaga, lindungi, beri kami Tuhan kesehatan juga kekuatan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam ibadah ini. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Dan saat ini kami juga mau berdoa, bersyukur untuk kehidupan kami, gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan menolong, memberkati, melindungi kami semua, terutama Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan sampai di kota Bitung ini. Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami berharap. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus, begitu banyak orang sudah terpapar, tingkat Tuhan kenaikan begitu tinggi di penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami sudah tidak tahu lagi di mana Tuhan keberadaan. Kami mungkin berpapasan, berada di lingkungan orang-orang juga yang terkena Tuhan, yang terdampak. Kami Tuhan manusia terbatas. Untuk itu kami hanya memohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon perlindungan di dalam nama Yesus bagi kami semua, bagi gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Bahkan setiap orang-orang yang sudah terpapar juga Tuhan beri kekuatan, pengharapan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga boleh terus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang membasuh, Tuhan yang menjamah Tuhan. Setiap orang Tuhan yang mengalami sakit penyakit, bahkan semua tenaga medis yang ada, Tuhan yang memberkati. Sekali lagi, kalau kami boleh ada bersama beribadah cuma karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan kekuatan kami boleh menyiapkan segala sarana yang ada. Tapi kalau bukan sendiri Tuhan yang beranugerah Tuhan bagi kami semua, Tuhan, kami tahu ini bukan apa-apa. Untuk itu terima kasih, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pelayanan yang boleh berjalan sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan.
Dan terus memohon Tuhan yang memberkati pelayanan GKRI Agape Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan terus Tuhan sebagaimana Kau yang melindungi di bulan-bulan, minggu-minggu yang berlalu sampai saat ini Tuhan akan menolong terus Tuhan kami dalam setiap pelayanan ibadah yang ada. Tuhan yang memberkati, beri sehat kuat Tuhan bagi semua jemaat. Bahkan yang dalam pergumulan Tuhan terus Tuhan kuatkan. Ada pengharapan di dalam menantikan Engkau Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan bahwa kami sebenarnya sudah ada di dalam kemuliaan kekal. Kami tinggal menantikan waktu itu Tuhan bagi kami semua. Tuhan yang menolong kami. Berkati semua pengurus yang ada hamba Tuhan, jemaat yang ada, Tuhan yang berkenan, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah-ibadah mulai ibadah tanggal 24 malam Natal, ibadah Natal, kemudian ibadah perjamuan kudus hari Minggu, dan juga ibadah akhir tahun. Tuhan memberkati, menyiapkan semua yang akan melayani. Tuhan juga memberkati, menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang bergumul dengan sakit, pergumulan Tuhan tolong. Tuhan yang terus menjamah memberikan pemulihan demi pemulihan. Tuhan yang campur tangan. Dan terima kasih di hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti surga. Pada hari ini makan kami syukur, dan ampuni kami dosa kami, seperti yang kami dosa. Jangan pencobaan, lepaskan dari benci, karena Kau berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Mari kita tinggikan dan puji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, bagi Bapa, Anak dan Roh, doksologi. Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan silakan bersatu.